Halo, ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas satu masalah yang belakangan ini sedang hangat diperbincangkan oleh banyak orang, khususnya para orang tua yang memiliki balita. Ya, stunting. Lalu sebenarnya apakah stunting itu? Menurut WHO, stunting adalah gangguan tumbuh kembang anak yang ditandai dengan tubuh pendek yang disebabkan oleh kekurangan asupan gizi, terserang infeksi, maupun stimulus yang tidak memadai. Kemudian, dampak apa saja yang mungkin ditimbulkan oleh stunting? Stunting berpotensi memperlambat perkembangan otak dengan dampak jangka panjang berupa keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan belajar, dan risiko serangan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, hingga obesitas. Lalu, faktor apa saja yang dapat meningkatkan risiko terjadinya stunting? Yang pertama adalah praktik pengasuhan yang kurang baik, termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, serta setelah ibu melahirkan. Beberapa fakta dan informasi yang ada menunjukkan jumlah bayi 0-6 bulan yang mendapatkan air susu ibu secara eksklusif dan bayi 6-24 bulan menerima makanan pendamping air susu ibu masih belum optimal. MPASI mulai diperkenalkan ketika balita berusia di atas 6 bulan. Selain berfungsi untuk mengenalkan jenis makanan baru pada bayi, MPASI juga dapat memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh bayi yang tidak lagi dapat disokong oleh nasi, serta membentuk daya tahan tubuh dan perkembangan sistem imunologis anak terhadap makanan maupun minuman. Yang kedua adalah masih belum optimalnya akses ke layanan kesehatan, termasuk layanan ANC, pelayanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan, postnatal care, pelayanan kesehatan untuk ibu setelah melahirkan. Ibu hamil harus terus rutin memeriksa kehamilannya ke tenaga kesehatan agar bisa memantau perkembangan janinnya. Begitu pula ibu pasca melahirkan dengan rutin melakukan pemeriksaan pada masa nifas akan meningkatkan pemahaman ibu tentang perawatan bayi yang baik. Yang ketiga, masih kurangnya akses rumah tangga atau keluarga ke makanan bergizi. Keempat, kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Sumber air minum yang layak yang dimaksud adalah air minum yang terlindungi meliputi air ledeng, keran umum, hidran umum, terminal air, penampungan air hujan atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau pompa yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran. Penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tangki, air sumur dan mata air yang tidak terlindungi. Yang kelima, sering menderita infeksi di awal kehidupan anak. Penyakit infeksi yang disebabkan oleh hygiene dan sanitasi yang buruk, misalnya diare dan kecacingan yang dapat mengganggu penyerapan pada proses pencernaan. Beberapa penyakit infeksi yang diderita bayi dapat menyebabkan berat badan bayi turun. Jika kondisi ini terjadi dalam waktu yang cukup lama dan tidak disertai dengan pemberian asupan yang cukup untuk proses penyembuhan, maka dapat mengakibatkan stunting. Lalu, seperti apa ciri-ciri anak yang mengalami stunting? 1. Anak berbadan lebih pendek untuk anak seusianya. Yang kedua, proporsi tubuh cenderung normal, tetapi anak tampak lebih muda atau lebih kecil untuk usianya. Yang ketiga, berat badan rendah untuk anak seusianya. Keempat, pertumbuhan tulang tertunda. Namun, jangan khawatir, stunting dapat dicegah, terutama dengan mengoptimalkan masa 1000 hari pertama kehidupan. Stunting umumnya diakibatkan oleh kurangnya asupan nutrisi pada 1000 hari pertama anak, di mana hitungan 1000 hari di sini dimulai sejak janin sampai anak berusia 2 tahun. Selain itu, ada cara apa lagi ya? Yuk simak penjelasan ini. 1. Memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil. Tindakan yang relatif ampuh dilakukan untuk mencegah stunting pada anak adalah selalu memenuhi gizi sejak masa kehamilan. Ibu yang sedang mengandung disarankan selalu mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi, maupun suplemen atas anjuran dokter. Selain itu, ibu yang sedang menjalani proses kehamilan
sebaiknya rutin memeriksakan kesehatannya ke dokter ataupun bidan. Yang kedua, berikan ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. ASI ternyata berpotensi mengurangi peluang stunting pada anak berkat kandungan gizi mikro dan makro. Oleh karena itu, ibu disarankan untuk tetap memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan kepada sang buah hati, karena ASI memiliki protein whey dan kolostrum yang dinilai mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh bayi yang terbilang rentan. Kemudian, yang ketiga adalah berikan MPASI yang sehat, dengan tetap melanjutkan ASI hingga usia 2 tahun. Ketika bayi menginjak usia 6 bulan ke atas, maka ibu sudah bisa memberikan makanan pendamping ASI atau MPASI. Dalam hal ini, pastikan makanan yang dipilih bisa memenuhi gizi mikro dan makro yang sebelumnya selalu berasal dari ASI untuk mencegah stunting. Yang keempat, terus memantau tumbuh kembang anak. Orang tua perlu memantau tumbuh kembang anak mereka, terutama dari tinggi dan berat badan. Bawa si kecil secara berkala ke posyandu maupun klinik khusus anak. Dengan begitu akan lebih mudah bagi ibu untuk mengetahui gejala awal gangguan dan penanganannya. Yang kelima, selalu jaga kebersihan lingkungan. Seperti yang diketahui, anak-anak sangat rentan akan serangan penyakit, terutama kalau lingkungan sekitar mereka kotor. Faktor ini pula yang secara tidak langsung meningkatkan peluang stunting. Nah, sekarang sudah lebih paham tentang stunting kan? Karena itu, yuk kita sama-sama cegah stunting.